بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita di pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta kesemangatan di dalam belajar menuntut ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit tentang tawadhu, ya, tawadhu. Silakan dibuka dan disimak pelajaran 5 halaman 29. Ya. Silakan dibuka pelajaran 5 halaman 29. Ya, tawadhu. Silakan dibuka. Apa sih tawadhu itu? Ya. Tawadhu artinya rendah hati. Ya. Rendah hati berarti tidak, lawannya berarti apa? Sombong. Ya, rendah hati berarti lawannya adalah sombong. Jadi arti dari tawadhu adalah rendah hati, atau bahasa lain dengan ikhlas. Ya. Selanjutnya, ya, yang ada di dalam buku, tahukah kalian mengapa lautan sedemikian dalam dan melimpah ruah airnya? Karena laut adalah bagian yang paling rendah di muka bumi ini, sehingga air akan bermuara padanya. Ya. Mungkin seperti itu pula gambaran sifat manusia. Semakin seseorang bersifat rendah hati, semakin banyak keberkahan ilmu yang didapat diraihnya, ya, yang dapat diraihnya, ya, yang dapat diraihnya. Oke. Di dalam syariat, rendah hati disebut dengan tawadhu. Tawadhu menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Tawadhu merupakan amalan hati, namun demikian oleh tanda-tandanya dapat kita lihat dan rasakan dari sikap dan perilaku seseorang. Ya, sikap dan perilaku seseorang. Orang yang tawadhu akan selalu menghormati orang lain dengan tulus dan menjaga perasaan mereka.
Jadi sekali lagi, orang yang memiliki sifat tawadhu, ya, ia akan selalu menghormati orang lain dengan tulus dan menjaga perasaan-perasaan mereka. Ya, ketika ia berbicara di hadapan orang-orang, tentu ia akan selalu mengedepankan apa yang dibicarakan itu dapat mencelakai atau melukai perasaan-perasaan para audien atau yang teman-teman yang diajak ngobrol. Jadi ia harus memperhatikan itu. Ia selalu memperhatikan itu agar tidak terlukai. Ya. Kemudian tutur katanya baik dan tingkah lakunya selalu menyenangkan. Apa yang ada pada diri orang tersebut, dalam arti rendah hati, ya, orang yang memiliki sifat rendah hati itu, apa yang ada pada dirinya itu selalu disenangi oleh orang. Ya. Orang yang demikian tidak sombong di hadapan orang lain, apalagi sampai membeda-bedakan, ya, manusia berdasarkan status sosial atau suku atau kekayaan. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, yaitu apa? Ia tidak akan sombong di hadapan orang lain, apalagi ia membeda-bedakan, ya, di hadapan orang lain, apa, status sosial atau suku atau kekayaan, si miskin atau si kaya, tidak. Dia samakan semua apa yang ada pada dirinya dan apa yang pada orang lain itu sama. Ya, dia tidak pernah membeda-bedakan. Dan puncak dari ketawaduan ialah mau menerima kebenaran. Nah, perhatikan. Ya, puncak dari ketawaduan ialah mau menerima kebenaran atau al-haq dari siapapun. Nah, ini sifat inilah apa namanya, yang harus kita ikuti, harus ada pada diri kita seorang muslim agar selalu berrendah hati atau tawadhu. Karena apa? Tawadhu ini lawannya sombong. Contoh, ketika si fulan atau si A menasihati si B, lalu si B tidak menerima apa yang dinasihati dan nasihati itu adalah benar, berarti apa? Si B itu adalah sombong. Ya. Tetapi kalau jika si B itu menerima apa yang dinasihati siapapun orang itu, apakah dia orang miskin atau orang yang pinter, orang bodoh atau orang yang apapun itu, ia selalu menerima, tidak melihat siapa yang menyampaikan itu. Ya, dia tidak melihat orang yang menyampaikan itu, tapi apa yang ia lihat adalah apa yang disampaikan, benar apa tidak. Oke, paham? Selanjutnya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidak takabur. Ya, takabur itu sombong. Bahkan sebaliknya, beliau merupakan orang yang paling tawadhu di antara manusia. Jika bertemu anak-anak, ya, anak-anak kecil di jalanan, beliau selalu mengucapkan salam kepada mereka. Ya, Nabi SAW ini adalah
orang yang paling tawaduk di antara manusia. Ya, nanti jika ada pertanyaan, siapa orang yang paling tawaduk dari manusia? Ya, orang yang paling tawaduk di antara manusia-manusia yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia bertemu anak-anak kecil yang di jalanan, beliau selalu mengucapkan salam kepada mereka. Ya, beliau selalu mengucapkan salam kepada mereka. Selanjutnya, pernah suatu ketika seorang budak sahaya perempuan yang memegang tangan beliau dan menuntunnya kemanapun dia suka, kemanapun dia suka. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar mengikutinya. Ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sabar mengikutinya kemana arah seorang budak sahaya tadi membawanya. Ya, ia mengikutinya, tidak menolak. Ya, ini apa artinya? Tanda tawaduknya seorang Rasulullah SAW yang sangat sempurna. Apabila beliau SAW sedang berada di rumah, beliau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah agar tidak merepotkan istri beliau. Ya, Nabi SAW jika ia sedang ada di rumah, ya, beliau ini selalu membantu pekerjaan rumah agar apa? Meringankan dan tidak merepoti istrinya. Demikianlah betapa tinggi dan mulia akhlak seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini patuh kita ikuti, patuh kita contohi. Kenapa? Karena sifat rendah hatinya ini sangat luar biasa. Kemudian ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih, ya, riwayat Muslim, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Sekali lagi, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, dalam arti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian saling bersikap rendah hati. Dengan begitu seseorang tidak akan merasa bangga di hadapan yang lain dan tidak pula berbuat sewenang-wenang terhadap yang lain. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi saya bacakan pesannya, mohon dicamkan, diperhatikan. Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap rendah hati. Dengan begitu seseorang tidak akan merasa bangga di hadapan yang lain dan tidak pula berbuat sewenang-wenang terhadap yang lain. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Begitu pula wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ya. Sekali lagi, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, ya, illa rafa'ahu Allah. Orang bersikap tawadhu
atau ikhlas karena Allah, pasti dirinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bersikap tawadhu atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dirinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya. Karena itu beliau tidak suka kepada orang yang takabur. Ya. Nabi SAW sangat tidak suka kepada orang yang takabur atau orang yang sombong. Misalnya orang yang merendahkan sesama muslim, orang yang merendahkan sesama muslim. Ya, baik itu si kaya atau si miskin, saling merendahkan. Yang kaya merendahkan yang miskin. Ya, yang miskin mungkin merendahkan yang kaya dengan cara-cara yang lain. Oke. Kemudian membanggakan kekayaan dan keturunannya. Ya. Nabi SAW juga sama, tidak suka kepada orang yang suka membangga-banggakan kekayaannya. Saya ini adalah orang yang kaya raya. Ya, harus didengarkan apa yang disampaikan, tidak. Atau dari keturunannya, saya ini keturunan misalkan darah biru, ya, darah biru, atau saya ini keturunan raja, atau saya ini keturunan orang yang hebat. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dengan hal tersebut. Termasuk juga orang yang suka melakukan perbuatan mubadzir. Ya, perbuatan mubadzir dengan membuang-buang makanan. Nah, aku sekalian kelas 6A, kelas 6B yang menyimak di video ini, perhatikan semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka terhadap perbuatan mubadzir, yaitu apa? Membuang-buang makanan. Masalah makanan ini, anak-anakku sekalian, di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sesuap nasi. Oleh karena itu hormatilah. Oleh karena itu, jagalah, jangan membuang-buang makanan. Ya, jangan membuang-buang makanan. Jika seandainya makanan itu ia tidak suka, ya, jangan diambil. Karena takutnya kalau diambil apa? Karena sudah tidak suka, ya pasti dibuang. Makanya apa? Tinggalkan. Jangan dihina atau apalagi dibuang. Kemudian berkata kasar, selalu apa yang diucapkan dari mulutnya, dari lisannya itu keluar dengan kata-kata kasar, juga tidak boleh. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang lemah lembut. Ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan orang lain. Kemudian sombong, tadi sudah dibahas, ya, sombong. Adapun puncak kesombongan seseorang ialah menolak kebenaran, al-haq, dengan hawa nafsu. Ya, sombong. Atau biasa zaman sekarang, kalau orang yang menyampaikan itu usianya lebih muda, maka selalu orang yang tua itu, usianya lebih dewasa itu selalu apa? Membanggakan dirinya. Saya ini, ya, sudah sering makan garam,
Dalam arti apa? Dia sudah banyak pengalaman. Apa yang disampaikan seorang anak tadi, ya, selalu salah menurutnya. Karena apa? Ia membanggakan diri, saya lebih tua, saya ini lebih tahu dari apa yang engkau tahu, wahai anak. Jadi tidak. Ini orang yang sombong. Ya. Orang yang tawadhu tadi yang sudah disampaikan Bapak, itu apa? Ia menerima, ya, siapapun yang menyampaikan itu, ya, apakah dia itu anak kecil atau dia itu hamba sahaya atau yang lainnya, ia menerima. Yang ia lihat itu bukan orang yang menyampaikan, tapi apa? Yang ia lihat adalah apa isi dari apa yang disampaikan oleh anak-anak itu, oleh orang itu. Jika itu baik, maka ia terima. Jika ia tidak baik, apa yang disampaikan tidak baik, ya tentu kita menolak. Oke? Selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar debu atau dzarrah. Ya. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada kesombongan sebesar debu, ya, buih. Ya, sangat kecil sekali. Jika ada di dalam hati seseorang itu apa? Ia, ya, dalam hadis tidak masuk surga. Nah, ini tanda kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Beliau selalu memberikan sesuatu agar umatnya terhindar dari sifat-sifat yang dapat menyebabkan dirinya atau orang tersebut atau umat tersebut masuk ke dalam neraka. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Yaitu tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu sebesar debu, ya. Hadis riwayat Muslim. Oke, anak-anakku sekalian, di pelajaran tawadhu ini perlu kalian perhatikan. Yang Bapak harapkan dari pelajaran ini adalah adanya rasa tumbuh di dalam diri kita mempunyai sifat rendah hati. Ya, tumbuh di dalam diri kita adalah sifat rendah hati. Ya, ini yang Bapak inginkan dari pelajaran ini. Bapak harap setelah menyimak pelajaran ini, mohon, ya, dicamkan, tumbuhkan, hadirkan di dalam diri kita ada sifat rendah hati atau tawadhu. Oke, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan. Kemudian untuk evaluasinya sebagai memperkuat materi, silahkan dikerjakan evaluasi halaman 31 sampai dengan halaman 32, bagian 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan lalu dikirim ke Bapak. Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.